Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita tidak bisa menyentuh cahaya secara fisik? Cahaya adalah salah satu fenomena paling mendasar dan menakjubkan di alam semesta ini. Ia ada di mana-mana, menerangi dunia kita. Kita berinteraksi dengan cahaya setiap hari. Kita melihat dunia berkat cahaya, merasakan kehangatan dari sinar matahari, dan memanfaatkan cahaya dalam berbagai teknologi modern. Rasanya kita bisa melakukan banyak hal dengan cahaya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan, menyentuhnya seperti kita menyentuh benda padat. Mengapa demikian? Mengapa kita tidak bisa menggenggam seberkas cahaya seperti kita menggenggam sebuah buku atau sebuah apel? Pertanyaan inti ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Jawabannya terletak pada sifat dasar cahaya itu sendiri dan bagaimana ia berinteraksi dengan materi di sekitar kita. Mari kita selami bersama. Untuk memahami mengapa kita tidak bisa menyentuh cahaya, pertama-tama kita harus tahu apa itu cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang bergerak dalam bentuk gelombang. Lebih spesifik lagi, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki karakteristik unik. Salah satu yang paling penting adalah bahwa gelombang ini secara inheren tidak memiliki massa. Ini adalah perbedaan fundamental antara cahaya dan benda-benda yang bisa kita sentuh. Cahaya tidak tersusun dari partikel fisik yang bisa digenggam atau dirasakan massanya. Sebaliknya, cahaya terdiri dari partikel fundamental yang sangat kecil yang kita sebut sebagai foton. Setiap berkas cahaya yang kita lihat adalah aliran miliaran foton. Foton adalah partikel yang tidak memiliki massa. Mereka tidak memiliki berat, tidak memiliki volume, dan tidak menempati ruang seperti benda padat. Ini adalah kunci pertama mengapa kita tidak bisa menyentuhnya. Selain itu, foton bergerak dengan kecepatan tertinggi yang mungkin ada di alam semesta. Kecepatan cahaya adalah batas kecepatan absolut sekitar 299.792.458 meter per detik di ruang hampa. Kecepatan luar biasa ini juga berkontribusi pada ketidakmungkinan kita untuk menangkap cahaya. Sekarang, mari kita pahami apa sebenarnya yang terjadi ketika kita menyentuh sesuatu. Tindakan menyentuh adalah hasil dari interaksi antara atom-atom. Ketika tangan kita menyentuh sebuah meja, sebenarnya atom-atom di kulit kita berinteraksi dengan atom-atom di permukaan meja. Interaksi ini terjadi melalui gaya elektromagnetik. Atom-atom memiliki inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Ketika dua objek mendekat, awan elektron mereka saling tolak-menolak. Gaya tolak-menolak inilah yang mencegah atom-atom saling menembus. Ini menciptakan sensasi padat atau keras yang kita rasakan saat menyentuh. Gaya elektromagnetik memungkinkan atom untuk saling menolak atau menarik, membentuk ikatan atau memberikan resistensi. Jadi, menyentuh adalah tentang interaksi gaya antara partikel-partikel bermassa. Ini adalah proses di mana materi berinteraksi dengan materi lain melalui pertukaran gaya. Dengan pemahaman tentang cahaya dan sentuhan, kita bisa melihat mengapa foton tidak memungkinkan kita untuk menyentuh cahaya. Perbedaan utama adalah bahwa foton tidak memiliki massa, tidak seperti atom yang menyusun tangan dan objek. Karena foton tidak memiliki massa, mereka tidak dapat berinteraksi dengan atom dengan cara yang sama.
Mereka tidak memiliki berat atau substansi yang bisa menolak atau menarik atom lain. Foton tidak dapat mengerahkan atau mengalami gaya elektromagnetik untuk tolakan atau tarikan seperti yang dilakukan atom. Interaksi utama foton dengan materi adalah melalui penyerapan. Ketika cahaya mengenai suatu objek, foton-fotonnya dapat diserap oleh atom-atom objek tersebut. Energi foton kemudian ditransfer ke atom, seringkali meningkatkan energi termal objek. Inilah mengapa benda menjadi hangat saat terkena cahaya. Selain penyerapan, foton juga berinteraksi dengan materi melalui pantulan. Ketika cahaya mengenai permukaan, foton-fotonnya dapat memantul kembali. Ini adalah bagaimana kita melihat objek karena cahaya memantul dari permukaannya dan masuk ke mata kita. Baik penyerapan maupun pantulan bukanlah bentuk sentuhan dalam arti fisik. Tidak ada kontak fisik yang terjadi antara foton dan atom yang menghasilkan gaya tolak-menolak. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita gunakan sebuah analogi. Bayangkan Anda mencoba menangkap bola yang bergerak sangat cepat. Bola itu melesat begitu kencang sehingga Anda tidak bisa menggenggamnya. Anda mungkin bisa memantulkan bola itu, atau bola itu bisa menabrak Anda dan energinya berpindah. Namun, Anda tidak bisa benar-benar memegang atau menghentikan bola itu di tangan Anda. Foton berperilaku serupa. Foton terus-menerus bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka tidak pernah diam. Mereka tidak bisa ditangkap atau digenggam karena mereka selalu dalam gerakan. Ketika foton berinteraksi dengan permukaan, mereka hanya memantul atau diserap oleh materi. Mereka tidak pernah berhenti untuk memungkinkan kita menyentuhnya. Konsep menyentuh membutuhkan kontak fisik langsung dan kemampuan untuk mengerahkan gaya. Cahaya, sebagai gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan kontak fisik untuk berinteraksi. Ia dapat melewati ruang hampa tanpa hambatan. Ia juga dapat melewati objek transparan seperti kaca tanpa menyentuhnya secara fisik. Cahaya dapat memantul dari permukaan tanpa adanya kontak fisik yang sebenarnya. Ini adalah sifat gelombang, bukan partikel bermassa yang bisa digenggam. Jadi, ada beberapa alasan utama mengapa kita tidak bisa menyentuh cahaya. Pertama, cahaya tidak memiliki massa. Ini adalah perbedaan fundamental antara cahaya dan benda-benda yang bisa kita sentuh. Karena tidak bermassa, foton tidak dapat berinteraksi dengan atom melalui gaya tolak-menolak yang menciptakan sensasi sentuhan. Kedua, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ia berinteraksi dengan materi melalui penyerapan atau pantulan, bukan melalui kontak fisik yang menghasilkan gaya. Interaksi ini tidak melibatkan sentuhan dalam arti kita merasakan resistensi atau kepadatan. Ketiga, kecepatan cahaya yang ekstrim membuatnya mustahil untuk menangkap atau berinteraksi secara fisik. Foton selalu bergerak dan tidak pernah berhenti. Meskipun kita tidak bisa menyentuh cahaya, kita bisa melihatnya, merasakan efeknya, dan memanfaatkannya untuk berbagai teknologi. Kita menggunakan cahaya untuk komunikasi, pencahayaan, pengobatan, dan banyak lagi. Memahami sifat dasar cahaya ini memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta. Ini juga membantu kita menghargai bagaimana teknologi modern memanfaatkan prinsip-prinsip fisika yang mendalam ini dalam kehidupan kita sehari-hari.